Oke. Mungkin yang terakhir pertanyaan untuk Kak Sheni, aku mau tanya nih Kak, kan kita tahu nih sebenarnya industri itu banyak nih di luar sana gitu ya. Kenapa? Tapi Kak Sheni itu memilih industri game dibandingkan dengan industri lain. Apalagi kan sekarang lagi boomingnya itu industri kopi ya banyak, karena kan ada kopi janji jiwa, lain hati segala macam. Kenapa nggak industri fashion Iya, yang cuannya lebih gampang? Ya? cuannya lebih gampang, tapi memilih untuk industri game. Nah, kenapa tuh Kak? Kenapa nggak industri fashion? Karena nggak passion di situ. Balik lagi ya ke Bisa fashion, dilihat fashion dari- itu paling penting. Bisa dilihat dari baju yang saya pakai. Gitu, biasa saja gitu. Ya. Jadi kenapa industri game itu sebenarnya karena ya tadi sih dari kecil mungkin sama juga kayak Kelapau ya, dari kecil suka main game. Terus kayaknya waktu SD juga ke zaman dulu tuh kan ada buku kenangan tuh gitu ya. Di buku kenangan tuh buku nulis kenangan, cita-citanya game developer gitu. Iya. Jadinya memang udah cita-cita dari dulu. Terus dan beruntung juga sih karena udah jalannya juga mungkin ya, dikasih jalan untuk berkecimpung di industri ini. Jadi dan ternyata memang dari kita mulai start Agate di tahun 2009, kita cukup beruntung karena industri game itu ternyata sangat bertumbuh dengan sangat signifikan sih semenjak tahun itu. Pesat lah ya. Kenapa? Iya, Karena pesat. mungkin kalau ingat waktu 2009-2010 tuh zaman-zamannya mulai ada games di Facebook gitu. Iya. Jadi kayak mungkin mamahnya teman-teman gitu Dulu yang apa sih tadinya yang apa yang melihara binatang itu Pet Society ya? ya, Pet Society. jadi ya seperti itulah jadinya mungkin mamah-mamah kita gitu ya, atau siapa gitu ya, tante gitu, jadi yang no idea tentang game, nggak pernah megang game, tahu sama game sama sekali, tiba-tiba mereka main games gitu. Jadi tiba-tiba jadi tadinya marketnya cuman ya gamer kita gitu ya, gamer hardcore gitu ya, tiba-tiba meluas jadinya ya tadi siapapun bisa main gitu sih. Jadi itu yang menyebabkan marketnya pun sangat berkembang dengan cepat, sehingga ya tadi dari sisi passion masuk gitu ya, dari sisi market juga ya ini bukan cuma idealisme aja, tapi juga bisa make a living from it gitu sih. Kasih tepuk tangan boleh dong buat Kak Sheni. Tepuk tangan nih. Nah, tadi udah kita denger nih dari Kak Sheni. Sekarang Iya, kita mau betul dengar banget, dari Kak Cel. Klaupau. Iya. Nah, kalau Kak Klaupau sendiri kan tadi ngomongnya kuliahnya jurusan bahasa Inggris ya. Nah, kenapa sih dari bahasa Inggris kok bisa akhirnya mikir kayak oke, gue akan serius di dunia game ini? Awal mulanya gimana sih Kak? Jadi ini sharing ya jadinya Iya, ya. boleh, Kalau boleh. dulu itu dari bahasa Inggris terus ke game, sebenarnya kan emang dari kecil emang suka main. Terus abis itu emang dasarnya main, ya udah kuliah juga ya sambil main gitu kan, warnet tadi diceritain warnet waktu gitu ya. kan. Nah terus abis itu dari situ kan aku juga ngeliat dulu waktu itu mulai agak gede tuh waktu itu gara Dota ya, Dota 2. Terus ada TI-nya gitu kan, wah keren banget gitu kan, di lore udah sampai segede ini gitu. Terus akhirnya aku dari situ, wah Indonesia bisa nggak ya sampai kayak gitu kan. Nah dari situ aku tapi kayak browsing gitu di Indonesia, maksudnya kayak perusahaan kayak publisher atau gimana, kayak gimana sih gitu kan, browsing terus kayak wah pengen nih kerja di ini gitu kan, pengen pengalaman ceritanya, pengen masuk ke industri apa terutama e-sportsnya itu sebenarnya. Nah dari situ sih sebenarnya gara-gara lihat Dota 2 itu yang TI gede itu, terus jadi pengen dan akhirnya kayak gitu. Nah, tapi dulu awal mula yang bikin kayak main game itu siapa? Apakah memang diajak temen atau memang dari kecil suka main pinball? Dulu gue mainnya pinball, iya, kalau benar. di komputer ya. Kalau dulu sebenarnya gara-gara Cici juga, Cici kan main dulu, tapi kan zaman dulu tuh kan ya online nggak ada ya offline Iya, gitu, zaman betul, kecil betul, gitu betul. kan, ya game-game apa ya dibilang gaji dulu lah Gaji gitu. dulu, iya. Kebetulan kalau PS dulu waktu kecil aku cuma main di rumah temen tuh pun dijewer emak gitu kan, Iya, disuruh pulang. disuruh pulang gitu kan, minta beli PS nggak boleh gitu kan, kamu ngapain anak cewek main PS gitu kan, ya udah Main boneka. nggak boleh, terus akhirnya cuma nyolong waktu, udah akhirnya cuma ada PC main, dah gitu doang sih sebenarnya. Nah, kalau tadi kan Klaupau juga pernah cerita nih, orang tua awal-awalnya protes, kenapa sih kok main game kayak gitu. Iya. Nah, kalau sekarang udah oke atau akhirnya kayak ya udahlah biarin anak gue berkreasi kayak Iya. gitu. Sekarang udah oke sih. dulu sih dilarang banget ya, sampai aku udah ngelupain ya, udahlah udah ngelupain mimpi gitu. Iya. Soalnya waktu itu kan namanya selayaknya mahasiswa yang emang baru lulus kan, pasti kan buta gitu kan, bingung nih
saya mau cari duit dari mana gitu kan, habis lulus mau kemana nih, mau ambil ancang-ancang kemana gitu. Apalagi zaman dulu kan gak ada istilah gamers kan. Iya, dulu tuh belum ada gitu kan. Turnamen juga waktu itu cuman ada di warnet gitu. Waktu itu kan Dota yang lagi banyak ya di warnet. Terus ya sebenarnya ya kayak gitu doang sih sebenarnya. Tapi akhirnya kayak sekarang oh ya udahlah, mungkin passionnya anak saya kayak gini kali ya. Iya, sebenarnya orang tua juga kan ngelihat makin kesini makin lihat. Waktu itu sih sempet tuh waktu itu aku sebut aku kerja di mana nggak apa-apa. Oh, perusahaannya aja. Perusahaannya, Perusahaannya iya. bidang apa? Jadi waktu itu tuh salah satu publisher, kalau misalnya kalian kenal game League of Legends, jadi aku pertama kali itu di situ. Dan waktu itu kan nggak dibolehin, terus ya udah akhirnya boleh, terus segala macem. Dulu waktu kerja di sana tuh mama aja sampai kan, karena mama mungkin nggak tahu dunia game itu seperti apa. Waktu itu juga antara boleh sama enggak. Waktu itu kalau misalnya kan biasalah perkumpulan ibu-ibu gitu kan, atau gimana gitu, anak kamu kerja di mana gitu kan. Mamaku sampai jujur ngomong ke aku, aduh anak saya mah ini kerjanya waktu itu dibilangnya malah di Shopee, maksudnya itu Garena kan Shopee salah satu grup gitu kan, di Shopee. Terus mami nggak berani sebut kamu ini kerja di game, kayak nggak pantas gitu kayak. Dia nggak tahu sekarang anaknya Kayak bisa waktu itu sedih loh kayak, kayak istilahnya emang haram ya. Iya. Kayak Karena memang dulu belum dikenal, jangankan dulu sampai sekarang. Mama gue kalau ditanyain anaknya kerja apa bu? Oh yang gambar-gambar itu. Padahal desainer. Yang gambar-gambar tapi identiknya. Jadi ya kayak gitu sih dulu gitu. Oh, struggling juga lah intinya Iya. untuk meyakinkan orang tua ya. Sekarang orang tua kadang kalau misalnya pas lagi kesini kan, kalau ada event-event gitu kan, sekarang event udah gede banget tuh, aku ajakin aja, ini aku ada event ini nih, ayo coba datang. Waktu itu Biar TA, tahu juga. iya, waktu itu TA kan sekarang udah mulai gede, Mobile Legends kayak gitu, aku ajakin aja datang. Tuh sekarang game kayak gini ya, malah kadang aku belum ngajakin, mamaku udah telepon sendiri gitu kayak bilang, wah game sekarang udah gede loh, mami udah lihat di TV gini hadiah Bangga. Iya. terus ya kayak gitu kan, terus wah orang tua udah mulai support sekarang. Iya. Kalau tadi sempat mention Bigetron, itu boleh diceritain nggak sih Bigetron itu apa sih kak? Jadi Bigetron tuh adalah salah satu tim e-sports yang ada di Indonesia ya, seperti layaknya RRQ, EVOS kayak gitu. Dan emang kita tuh berdiri dari tahun 2017, jadi sekarang ya udah 2 tahun ya, 2 tahun mau jalan ketiga kayak gitu. Dan timnya sendiri itu ada Free Fire, Mobile Legends sama PUBG Mobile. Itu juga ada ceweknya, versi ceweknya itu namanya Beletron. Juga sama timnya juga ada Free Fire, PUBG Mobile, Mobile Legends gitu. Untuk gabung jadi gamers di Bigetron itu ada syarat khusus nggak sih, kayak harus menang apa gitu, terus levelnya harus berapa gitu? Biasanya sih kalau misalnya mau gabung ke tim itu ada emang yang nentuin tuh, biasanya yang cari itu adalah ada timnya sendiri sih yang cari. Banyak aspek yang dipertimbangkan sih, nggak cuman skill. Semua orang kalau misalnya bilang skill, talenta gitu pasti ada. Tapi aspek lain adalah attitude mereka gimana. Terus kayak soalnya kan masing-masing orang beda tuh. Ada yang emang dia gampang menyerah orangnya. Terus ibaratnya ini kan emang nanti kamu tuh bakal istilahnya tinggal kayak di karantina istilahnya. Kamu sejauh mana kayak tujuannya gitu bisa dilihat sih. Kayak gitu-gitu, attitude sih yang paling penting juga. Nah, ini kan kalau kita tahu nih, gamers itu kan pasti apa sih, gue menang Call of Duty aja gue pamerin di Instagram gitu ya, di Instastory gitu. Nah, ngumpulin gamers-gamers ini yang dalam tanda kutip pasti ada egonya untuk kelihatan hebat. Gimana sih caranya atau susahnya ngumpulin mereka ini dengan segala latar belakangnya mereka yang beda, sifatnya mereka yang beda? Nah, untuk yang kayak gitu emang sebenarnya emang PR dari masing-masing tim sih kayak gitu, pasti ada. Apalagi untuk yang mau jadi tim manajer nih. Jadi mungkin di sini ada yang pengen coba nih, kayak ngeliat, wah enak ya jadi tim manajernya EVOS, setiap hari ketemu Wan, ketemu siapa, ketemu misalnya manajer RRQ, ketemu Lemon misalnya tiap hari. Nah, tapi di sisi lain adalah tanggung jawab terbesar dari tim manajer adalah gimana cara emang kita nih ada talenta baru. Wah ini benar-benar bisa dikembangin, gimana cara kita mendidik dia, attitude dia segala macem supaya terbentuk gitu. Nah caranya ya sebenarnya masing-masing tim itu udah punya ketentuan-ketentuan sendiri, kayak apa ya, peraturan lah istilahnya. Emang kalau misal namanya juga kalau rata-rata player yang emang masuk ke tim itu kan paling muda
16 tahun ya. Oh. 16, ada yang 15 bahkan. Oh, iya. Jadi kalau misalnya turnamen itu kan paling enggak 17. Kalau turnamen besar setahu aku minimal usianya 17 tahun. Dan ini kan usia-usia yang masih emang rentan, Yang banyak masih terpengaruh labil, luar, masih iya, labil. masih Kadang labil. emang tahu-tahu nih ada lagi turnamen nih, aduh tiba-tiba nggak mood gara-gara apa, marahan sama ceweknya. Oh, ada yang kayak gitu. Ada, aduh, terus itu kan Waduh, pengaruh banget iya, ke iya. performa ya. Baper-baperan. Masih baper-baper itu Hmm. banyak banget, apalagi yang masih usia belasan. Nah itu emang istilahnya emang namanya juga dididik jadi profesional player. Iya. Profesional player ya beda ya Iya. daripada player biasa. Iya. Ya udah, jadi ya ini kamu ya profesional ini, makanya mereka harus dibentuk. Ini profesional ya harus kayak begini, nggak bisa lagi kamu kayak bawa perasaan. Misalnya aku udah terlalu dekat sama temen satu timku si ini gitu, Iya, tapi nanti ketika baper sama ini. nah kayak gitu ya PR-nya Ya, kayak berarti gitu. di balik sukanya main game bisa menang ada dukanya juga ya, Betul. ngaturin orang kayak gitu Iya. ya. Iya. Kalau misalnya kita ngomongin masalah game, yang dari tadi yang gue bilang gue main pinball awalnya sampai sekarang akhirnya Call of Duty, itu kan gak lepas dari teknologi ya. Iya, Fer, ya. betul. Dulu kita kenal ada orang tuh bapak pos. Kalian masih dulu kalau surat dikirim sama bapak pos nggak sih? Dulu pas Enggak. kecil, oh enggak, ya ampun. Zaman kita doang mungkin. ampun, Iya. ketahuan Kan udah umurnya. generasi. Sekarang yang ngirim bapak JNE ya. Iya, Bapak Jenny. Ya, oke. Si cepat. Sekarang tuh udah kayak bapak pos, bahkan posnya sendiri pun udah ngirim barang, bukan surat Iya, doang. Bahkan betul. kalau misalnya kita lihat berita di Jepang itu waiters atau penerima tamu itu udah pada digantiin sama robot. Robot, betul. Ngelihat fakta ini nih, menurut kakak-kakak di depan ini perubahan perilaku apa sih yang paling menonjol di masyarakat seiring perkembangannya teknologi yang ada? Mungkin dari Kak Klopo dulu. Perubahan apa tadi? Sikap Perubahan perilaku apa yang paling menonjol di masyarakat dari kemajuan teknologi yang ada? Perubahan yang menonjol ya. Apakah mungkin Kenapa? iya, apakah mungkin kayak orang sekarang jadi nggak bisa lepas dari handphone, Gadget, iya. ditinggal dikit udah uring-uringan, nggak ada wifi udah Iya. panik. Kalau menurut aku sih emang semua udah kebiasa praktis ya, jadi emang semua itu emang pengennya cepet gitu. Beda sama yang dulu kan, misalnya apa-apa, kalau misalnya contoh simpelnya kayak harus ngantri apa gitu Iya, kan. betul. Terus kan dulu kita masih kayak yaudah ngantri nunggu gitu kan. Sekarang kan semuanya udah pada cepet, lama dikit nggak bisa. Terus kalau misalnya nih lama dikit kan, dulu kan ya udah bengong gitu. Iya. Sekarang semua lihat HP, nggak usah gitu. Kalau misalnya kita di tempat umum, misal di kereta di mana, udah pasti semua orang Pegang udah HP. gini semua, Dan Pengen nunduk gadget. semua, Iya, nunduk semua benar. gitu. Paling itu sih kalau yang paling kelihatan ya. Iya, kalau zaman dulu kita tuh SMS kan, Iya, zamannya SMS, sebelum betul. ada WhatsApp atau internet tuh dulu kita SMS. SMS kalau pending itu keselnya luar biasa. Sekarang kalian kalau WhatsApp gak biru aja udah kesel. Jadi itu perubahan perilakunya, orang jadi kayak rushing sesuatu gitu, jadi nggak sabar. Jadi pengen semua cepet Iya, cepet jadi cepet pengen cepet. ngantri GoFood aja kayak aduh cepetan Pak, udah lapar ya. Iya. Pengennya cepet. Kalau dari Kak Sheni sendiri, kira-kira perubahan perilaku yang paling menonjol apa sih Kak di masyarakat? Mungkin tadi setuju juga sih, semuanya serba pengen instan gitu. Terus tambahannya mungkin kebanyakan informasi sih sekarang tuh. Iya. Jadi informasi tuh udah sangat-sangat mudah untuk kita akses, sehingga impactnya banyak, jadinya ya hoax lah gitu ya. betul. Terus kemarin ini baru baca beberapa materi juga yang bilang bahwa skill untuk jadi tidak mudah terdistract itu skill yang salah satu yang sangat penting sih untuk di Sekarang masa jadi depan. ini ya, jadi skill utama ya. Iya, karena katanya kan memang orang itu semakin kesini attention span-nya itu katanya lebih pendek dari ikan Iya. koki katanya Iya. gitu. Jadi ya which is benar sih, dan itu Iya. menurut aku sih bahaya juga, karena mungkin berlanjut ke yang tadi di-mention juga terkait misalnya di negara yang udah lebih maju, banyak juga manpower itu udah digantikan dengan mesin. Nah, Betul. semakin orang itu gak bisa fokus sama kerjaannya dia gitu, karena tadi kebanyakan informasi lah, gampang ke distract, sehingga dia jadi ya semakin tidak produktif, ya makin gawat aja sih.